Bapak Ibu, izinkanlah hari ini kami dari Motivasi Indonesia, saya sendiri Hamri Gusman dan juga ada evaluator Motivasi Indonesia yang nanti akan mendampingi Bapak Ibu, yaitu Mas Irawan. Kami berharap Bapak Ibu bisa kami dampingi secara intens selama 8 bulan ke depan. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada pagi yang berbahagia ini kita akan membahas mengenai inspirasi 10 inovasi untuk unit kerja bintang 5. Nah, namun sebelumnya saya harus kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu mengenai 5 syarat inovasi. Mohon setiap pokja agar bisa mencermati kelima syarat ini. Baik, unit kerja yang pertama adalah P3OMN, BPOM RI. Yang kedua adalah Polres Jayapura. Yang ketiga, Dinas Pertanian Pangan dan Kabupaten Kulon Progo. Nah, ini tetangga kita nih. Yang keempat, Diskominfo Jawa Barat. Yang kelima, Disdik Palembang. Yang keenam, Pemkab Sukabumi. Yang ketujuh, Diskopindak Malang. Yang kedelapan, Puskesmas Sinua Bantai, Sulsel. Yang kesembilan, Dinas Dukcapil Banyuasin, Sumatera Selatan. Yang ke-10, Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, Jawa Timur. Jadi, kami berharap setiap pokja punya inovasi, bukan hanya Yanblik. Kalau Yanblik itu wajib, tapi kami akan pantau Bapak Ibu bagaimana agar manajemen perubahan punya inovasi, ya, yang tepat sasaran, yang menggigit. Tata laksana juga punya inovasi yang menggigit, ya. Lalu SDM punya inovasi yang menggigit. Lalu akuntabilitas juga punya inovasi yang menggigit, ya Bapak Ibu. Nah, sehingga diharapkan Bapak Ibu bisa benar-benar menghadirkan inovasi yang brilian. Jadi semoga diskusi setelah ini kan akan dibagi langsung dalam 6 breakout room. Monggo dipersilahkan juga teman-teman, saya minta secara terbuka, kami punya inovasi ABCD gitu. Nah, ini mana yang bisa diangkat ke publik, kan begitu. Ini kan nggak bisa hanya untuk internalnya sendiri, tapi saya rasa walaupun itu internal, kalau terintegrasi dan outputnya itu ke pelayanan publik, itu juga saya rasa bisa dimasukkan dalam inovasi, ya. Jadi demikian Pak, terima kasih sebelumnya, dan pertemuan pada hari ini saya buka secara resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya akan mencoba mempresentasikan apa yang tadi kami bahas di area manajemen perubahan. Yang pertama, inovasinya dapur pikir. Ini kami ambil dari salah satu rencana aksi jadi kondisinya memang pandemi ini membatasi pertemuan secara fisik, sementara kita masih perlu internalisasi budaya kerja dan pola pikir organisasi. Nah, kondisi yang diharapkan walaupun dengan adanya kondisi pandemi, kita harus terus berusaha untuk bisa merubah mindset dan culture set seluruh karyawan agar budaya pikir itu tertanam di dalam hati, tertanam di dalam jiwa masing-masing karyawan dan menjadi ibaratnya darah yang mengalir di seluruh darah, menjadi ruh. Izin Bu, mohon izin Bu, untuk Pokja Tata Laksana, inovasinya adalah, nama inovasinya Gerakan Pantau Aplikasi e-Office. Untuk kondisi saat ini banyak aplikasi, tapi masih di Balai Besar POM Jogja ini banyak sekali aplikasi, tapi belum ada monef untuk masing-masing aplikasi.
Kemudian kondisi yang diharapkan ada monef rutin untuk masing-masing aplikasi yang digunakan di Balai Besar POM Yogyakarta, sehingga diharapkan dari hasil monef ini bisa dilihat mana aplikasi yang masih efektif untuk digunakan atau tidak. Baik Bapak Ibu, untuk inovasi Pokja SDM, pertama adalah apel disiplin virtual. Di sini kondisi saat ini kami telah melakukan setiap hari secara daring yang diikuti oleh semua ASN Balai Besar POM di Yogyakarta, baik yang WFH maupun WFO. Kegiatan apel pagi ini yaitu melaporkan data ASN yang masuk pada hari ini, kemudian melaporkan juga ASN yang dijadwalkan WFH maupun WFO. Jadi di sini walaupun WFH tetap mengikuti apel. Kemudian bagi yang WFH yang terdaftar WFH diminta melaporkan rencana kegiatannya. Kemudian dari apel itu kita juga memberikan pengumuman-pengumuman seperti juga seperti apabila apel dilakukan secara luring. Terakhir arahan dari Kepala Balai. Kemudian kondisi yang diharapkan para ASN tetap dapat mempertahankan dan terus meningkatkan disiplin walaupun dalam kondisi pandemi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena harus ada inovasi terkait aplikasi, akhirnya ini seperti yang kemarin juga kita sudah pernah presentasikan di pertemuan yang pertama dulu gitu. Jadi inovasinya namanya KIAS, kinerja berkualitas. Jadi kondisi saat ini itu tidak bisa mengevaluasi kinerja sampai ke level individu. Kemudian yang diharapkan bisa mengevaluasi secara real time dan sampai ke level individu. Ya Pak, dari Pokja pengawasan, tadi dari hasil diskusi kita mengusulkan ada tiga usulan ya Pak. Yang pertama itu nama inovasinya pengawasan award. Ini untuk ketepatan pelaporan SPT pajak, LHKPN, LHKSN, dan pelaporan gratifikasi. Jadi kondisi saat ini belum ada penghargaan atau reward bagi pelapor ketika LHKPN, LHKSN, SPT, dan pelaporan gratifikasi. Nah, ini kondisi yang diharapkan bagi pelapor keempat tadi yang disiplin dalam melaporkan, ini ada reward untuk mekanisme inovasinya. Jadi setiap pegawai dinilai dan di-ranking dalam pelaporan LHKPN, LHKASN, kemudian SPT pajak, juga pelaporan gratifikasi. Kemudian 3 pegawai dengan nilai ranking teratas ini mendapat reward berupa tadi diskusinya mendapat prioritas cuti tahunan. Kemudian atau juga diikutkan saat ada studi banding dan foto pemenang dipajang di lobi. Ya, terima kasih Pak Irawan. Ya, jadi dari Pokja Pelayanan Publik kami rencananya akan meluncurkan 5 inovasi. Untuk aplikasi yang pertama, untuk namanya mungkin nanti kalau ada masukan-masukan nama yang lebih familiar atau nama yang lebih memasyarakat boleh disampaikan ke kami. Sementara kami beri nama aplikasi SIHIPO UMK, aplikasi hitung pangan olahan usaha mikro kecil. Kondisi saat ini sudah keluar regulasi dari Peraturan Kepala Badan yang baru nomor 16 tahun 2020 bahwa UMKM atau usaha mikro itu wajib mencantumkan informasi nilai gizi pada label produk pangan yang diproduksi. Memang belum semua, baru terbatas pada 40 jenis pangan. Namun belum ada aplikasi yang memudahkan perhitungan ING.
saat kami melakukan sosialisasi ke dinas-dinas, dari petugas dinas banyak yang meminta supaya Balai POM itu bisa membuat aplikasi sehingga mereka tidak sulit menerangkan ke pelaku usaha, dan kalaupun mereka yang harus menghitung itu mereka bisa langsung memasukkan angka ke dalam aplikasi dan langsung keluar ING-nya, informasi nilai gizi. Itu kondisi yang diharapkan dari petugas Dinkes maupun pelaku usaha, karena di sini sasarannya adalah pelaku usaha mikro atau usaha kecil, sehingga meskipun perhitungannya sebetulnya sederhana, kadang-kadang karena pelaku usaha mikro sehingga mereka agak tidak paham